Puji Bapa Yahweh, kita akan baca kitab Matius ya. Matius pasal ke-11 ayat 28 sampai 30 ya. Ayat-ayat yang sering kali kita baca dan kita dengar ya. Matius 11 ayat 28 sampai ke 30. Kita akan baca semua ayat ini. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di caption depan ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30, 3, 4. Datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Pikulah kukku atasmu dan belajarlah dariku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Karena kukku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya. Saya percaya ayat-ayat ini sering kali kita dengar ya. Kuk. Atau dalam bahasa Inggrisnya yoke ya. Tapi mungkin banyak orang yang nggak ngerti ya cook itu apa. Ya, cook itu apa? Ya, banyak orang yang tidak mengerti persis apa itu cook. Ya, ada orang yang mengatakan cook itu seperti bajak. Kalau sapi ngebajak, nah itu pakai cook. Ya. Itu namanya cook ya. Itu tidak seutuhnya benar ya. Tetapi cook itu memang biasanya dipakai untuk membajak ya. Membajak atau menarik beban. Cook adalah biasanya terbuat dari kayu. Kemudian di seujung-ujung kiri kanannya ada kayu-kayu vertikal ya. Jadi pelang kayu gini, terus ada kayu-kayu gini. Karena cook ini biasanya dipakai untuk binatang, khususnya lembu, sapi atau kuda, untuk menarik beban. Ya. Jadi binatangnya harus sama. Kalau sapi ya sapi semua. Tidak bisa campur sapi sama kerbau atau sapi sama kuda, nggak bisa. Ya. Jadi harus sapi dengan sapi, kerbau sama kerbau, ya kuda sama kuda. Ya. Dan di sini kita belajar cook adalah alat yang dipakai oleh biasanya 2 ekor binatang, khususnya sapi ataupun kerbau. Kalau saudara lihat ke sawah-sawah ya sekarang mungkin agak jarang ya, karena sekarang kan semua pakai mesin ya, membajak pakai mesin. Tapi di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang agak dalam ya, pedalaman, itu masih dipakai. Ya, jadi cook itu dipasang di mana untuk bukan mengikat ya, sebenarnya untuk mempersatukan 2 ekor binatang yang kemudian sama-sama menarik satu beban. Baik beban itu bajak untuk sawah, atau beban lainnya ya, bisa kereta dan sebagainya ya. Kalau kuda biasanya kereta untuk penumpang, baik untuk dipakai untuk bertempur dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, cook kenapa? Karena kita berpikir kenapa kita harus pakai cook ya, kata Yesus, pikulah cook aku di bahumu. Perhatikan kata-katanya, pikulah cook aku. Artinya cooknya Yeshua. Bisa ditangkap nggak? Ya,
pikulah kuk aku di bahumu. Ya, coba kalau kita lihat di dalam terjemahan Inggris ya, agak sedikit beda ya. Kita kan boleh menerjemahkan dengan cara kita. Ya. Kita lihat dalam bahasa Inggris di dalam Matius 11 ini ayatnya yang ke-29 aja lah ya. Come unto me. Ayat 29. Take my yoke upon you. Ya. Jadi kalau saya terjemahkan bebas ya. Ambillah kuku dan pasanglah kepadamu. Ya. Dia nggak bilang pikul di sini, tapi ambillah kuku dan pasanglah kepadamu. Ya, kita boleh menerjemahkan seperti itu, ya. Artinya Yeshua menyiapkan kuk. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kuk itu biasanya dipakai untuk dua makhluk yang sejenis ataupun yang sama. Kalau manusia ya sama. Kalau Yeshua berarti yang sebelahnya juga manusia juga, ya. Dalam arti kata Yeshua sebagai manusia dan kita sebagai manusia. Untuk memikul satu beban, ya sekarang bebannya apa kan gitu, ya. Bebannya apa yang Tuhan kehendaki, ya. Karena Yeshua dengan jelas dalam ayat 28 tadi, datanglah kepadaku. Suatu ajakan ya. Suatu himbauan, datanglah kepadaku semua yang lelah dan berbeban berat. Aku akan menyegarkan kamu. Ya kalau tadi saudara perhatikan lagu-lagu tadi kan, ya. Permasalahan dan pergumulan dalam kehidupan manusia selama manusia masih hidup itu masih terjadi. Ya, suka atau tidak suka ya ada pergumulan. Itu terjadi karena apa? Ya karena dosa. Ya. Sebelum ada dosa kan semuanya senang-senang aja. Adam dan Hawa kan senang-senang aja jalan-jalan ke sana kemari, ya. Adam dan Hawa kan masih manusia sempurna. Kemana aja bisa. Ya. Keliling-keliling dunia bisa aja. Tapi kalau kita lihat dari ayat firman Tuhan, ya Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Ya, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Bisa aja kita menafsirkan Tuhan tidak mau mereka keluar dari Taman Eden. Betul nggak? Ya kita bisa menafsirkan seperti itu. Ya. Dan artinya walaupun dia sebagai manusia bebas, ya pasti ada maksudnya kenapa Tuhan tempatkan di Taman Eden. Ya. Dan di sini kita melihat, kita coba belajar akan firman Tuhan untuk mengerti akan firman Tuhan dengan benar. Ya. Tuhan mengetahui bahwa manusia setelah jatuh dalam dosa, semuanya mempunyai beban yang berat. Ya beban yang berat kalau dibawa terus ya pasti capek. Ya. Karena beban yang berat kalau kita bawa, kita pegang, kita pikul, itu kan memerlukan suatu energi, ya. Energi yang kita keluarkan, walaupun kita tidak berjalan ya. Kita tidak berjalan di tempat ya tetap ada energi. Ya. Tapi di sini kita melihat Tuhan mengetahui kalau hal-hal itu terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu dalam kehidupan manusia secara umum, mereka akan terus berusaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan semakin baik. Ya itu wajar-wajar aja. Ya. Dan kita melihat bukan saja orang percaya, orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh pun ketika mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh kekuatan, dengan sepenuh kemampuan, ya berhasil
Ya, berhasil. Ya. Dan di sini kita melihat itulah bentuk kasih Tuhan. Ya. Karena memang manusia diciptakan untuk mengusahakan segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, kan mereka ditaruh di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakannya. Jadi artinya perintah Tuhan ya kerja. Bahkan ada tertulis orang yang nggak mau kerja, jangan dikasih makan. Jangan dikasih makan. Ya. Karena banyak juga orang yang malas. Ya, seringkali dikatakan Tuhan benci orang malas. Bahkan saking malasnya mau nyuap aja nasi ke mulutnya sendiri juga malas. Ya kalau mau nyuap nasi ke mulutnya aja malas ya lama-lama ya sakit ya mati. Karena nggak mau berusaha. Ya kita nyendok makan itu kan usaha kan. Usaha itu. Ya. Usaha adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kita mendapatkan sesuatu. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Yeshua menghimbau, datang kepada Dia. Dia tahu kita punya masalah, Dia tahu kita punya beban. Hanya masalahnya mau nggak kita datang. Nah, itu kan pilihan. Ya. Nah, seringkali yang terjadi dalam hidup manusia, setelah mentok baru ingat Tuhan. Betul nggak? Itu kenyataan. Setelah mentok, setelah hopeless, nggak tahu lagi apa yang mau diperbuat, baru nyerah. Tuhan, saya nyerah. Ya. Nah, disitulah seringkali yang membuat manusia jadi gagal. Ya. Dan ingat, Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya gagal, nggak ada. Ya. Tuhan mau seperti apa yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3, Dia mau kita berhasil. Apapun yang kita buat menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kita. Bukan yang gak berguna, tapi yang berguna. Ya. Karena itu Tuhan mengajar kita. Mengajak kita, ayo datang. Ya. Jangan datang kepada Tuhan setelah kau punya masalah. Jangan datang kepada Tuhan setelah kita menghadapi masalah, jangan. Tetapi datanglah kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Setiap saat. Ya, mau melakukan sesuatu datang, ya. Kalau saudara kerja kan datang dulu ke umpamanya bos kan, tanyaan kan bos yang ngatur, kamu ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini. Ya. Ataupun kalau sudah diatur, kau datang, kau sudah tahu apa yang kau kerjakan. Dari rumah kan udah mikir nanti sampai di tempat kerjaan, aku ngerjain ini, aku ngerjain ini, aku ngerjain ini, aku ngerjain ini. Betul nggak? Itu otomatis. Ya. Tetapi seringkali kita lupa bahwa itu bisa kita lakukan bukan karena kekuatan kita. Nah, seringkali kita, wah nanti di sana saya mau melakukan ini, mau melakukan ini, mau melakukan ini. Dan dengan harapan semuanya pasti berhasil. Ya, nah ini sesuatu yang apa namanya, yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan mau supaya ya apabila kita mau melakukan segala sesuatu, maka kita serahkan kalau kau ke tempat kerjaan. Berdoa, Tuhan, saya mau ke kantor nih. Mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan. Jangan udah sebelum ke kantor udah siap ini. Ya planning sih boleh. Tapi serahkanlah rencanamu kepada Bapa Yahweh dan percayalah
kepadanya. Sehingga apa yang dipercayakan untuk kita kerjakan itu berhasil. Jangan nanti setelah gagal baru cari Tuhan. Tapi itulah yang sering kali terjadi. Nah, kita sebagai orang-orang percaya senantiasa diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa belajar menyerahkan kepada Dia. Planning atau rencana ya boleh-boleh aja. Ya, saya punya rencana. Dari rumah kan udah pikir. Sekarang masalahnya engkau bisa sampai ke kantor apa enggak kan gitu. Betul enggak? Belum tentu bisa sampai ke kantor. Bisa aja sesuatu terjadi karena engkau tidak minta supaya malaikat surgawi menjaga. Ya, jadi itu semua bisa buyar. Karena itu Tuhan mengingatkan kita. Ya, di dalam Yakobus pasal keempat, ayat ke-13 mulai kita baca ya. Yakobus pasal 4 ayat 13. Sekarang dengarlah, mereka yang mengatakan hari ini dan besok kami akan berangkat menuju kota itu dan kami akan tinggal setahun di sana dan kami akan berdagang dan kami akan menghasilkan keuntungan. Siapapun tidak ada yang tahu tentang hari esok. Karena apakah sebenarnya kehidupanmu? Sebab ia seperti kabut yang untuk sementara waktu kelihatan dan kemudian sirna. Sebaliknya, hendaklah kamu berkata, jika Yahweh menghendaki, maka kami dapat hidup dan melakukan ini atau itu. Perhatikan ya, ini nasihat Tuhan. Kita bisa punya planning ya, itu bagus. Memang manusia harus punya planning, punya rencana. Tapi kita harus belajar untuk senantiasa menyerahkan rencana-rencana itu kepada Bapa Yahweh. Supaya apa? Supaya berhasil. Ya, dalam Mazmur pasal 37 ayat ke-5. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan begini. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya. Maka Dia akan bertindak. Bukan kita ya. Dia yang bertindak. Artinya Dia memakai seluruh keberadaan kita. Sehingga apa yang kita percayakan kepadanya, kita lakukan dengan pimpinannya. Supaya itu berhasil dan menghasilkan. Berhasil dan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kita. Ya. Nah, di sini kita diajar oleh Tuhan, datang kepada Dia. Datang kepada Yeshua. Selama ini mungkin kita sudah berusaha, udah capek, udah lelah. Tapi mungkin gak ada hasilnya. Kenapa? Karena sok pinter. Ya, mungkin kau seorang ahli, tapi jangan karena kita seorang ahli menganggap diri semua itu pasti berhasil. Belum tentu. Ya, belum tentu. Semua keberhasilan itu berasal dari Tuhan. Semua keberhasilan berasal dari Tuhan. Nah, kita kan diajar oleh Tuhan. Ayo kita belajar. Belajar untuk menyerahkan segala sesuatu. Ini memang seringkali kita lakukan ya. Tuhan saya serahkan begini, serahkan begini, serahkan begini. Tetapi yang menjadi inti adalah apakah kita percaya? Bisa tangkap maksudnya? Kita menyerahkannya, tapi apakah kita percaya? Nah ini yang jadi masalah. Kalau kita nggak percaya ya nggak jadi.
Nggak jadi. Ya. Kalau nggak jadi ya baru nanti ngomel-ngomel. Padahal salah sendiri. Ingat, Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach tidak pernah punya rencana semua apa yang dikerjakan anak-anaknya gagal. Tidak ada. Dalam kamus Bapa Yahweh itu tidak ada. Dia mau semua yang kita kerjakan berhasil. Kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ya. Kita baca ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Ayat 2. Namun kesukaannya hanyalah pada Torah Yahweh, dan dia memeditasikan Torahnya siang dan malam. Perhatikan ayat 3. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan teh yang tidak akan layu daunnya. Perhatikan ayat selanjutnya. Semua yang ia kerjakan akan apa? Menghasilkan. Dalam terjemahan lain akan berhasil. Ya. Kenapa? Karena dalam ayat-ayat sebelumnya dia meditasi terus firman Tuhan. Dia berkomunikasi terus dengan Tuhan. Dengan Yahweh yang kita percaya sebagai Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Dia sebagai juru selamat, namanya juru selamat. Artinya bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi juga menyelamatkan apa yang kita kerjakan. Supaya benar-benar berhasil dan menghasilkan. Ya. Nah kita diajar oleh Tuhan, ayo datang kepada Tuhan, kita kan semua punya masalah. Saya tidak pernah melihat manusia yang tidak punya masalah. Jangan kira orang-orang kaya raya sekalipun nggak punya masalah, Jangan kira orang-orang yang kaya raya itu nggak punya utang, banyak utangnya. Banyak utangnya, yang gak usah jauh-jauh lah di Indonesia, orang-orang kaya raya itu utangnya juga banyak. Di mana yang kita lihat kan, oh ini orang kaya. Padahal di balik kekayaan itu ada utang-utang. Nah di sini kita diajar oleh Tuhan. Ya. Dia berjanji kalau kita datang kepada Dia, apapun beban pergumulan kita mau merendahkan diri di bawah kakinya. Maka janjinya, Dia akan menyegarkan kita. Tuhan tidak pernah berbohong. Tidak pernah. Dia sanggup merubah kesusahan hati kita menjadi kesukaan. Dia sanggup. Kan dia yang menguasai semua. Karena itu kita diajar. Sehingga dikatakan ya. Kalau kita mengikuti terjemahan ini, pikulah kuk aku. Jadi ambillah kukku dan pakailah kepadamu. Artinya dia mengajak saudara dan saya bersama-sama dengan dia untuk memikul beban dalam hidup ini. Ada beban yang harus kita pikul. Ada tanggung jawab yang harus kita pikul selama kita hidup di muka bumi ini. Tuhan menciptakan manusia untuk tujuan bagi hormat kemuliaan namanya. Bukan menciptakan manusia untuk kesenangan mereka sendiri, tidak. Tetapi untuk kemuliaannya. Karena itu dia katakan, usahakanlah. Ya, Taman Eden ini kau usahakan, kerjakan. Dan kalau engkau mengandalkan Bapa Yahweh pasti berhasil. Tetapi kita melihat dalam kelanjutan kehidupan orang-orang pertama Adam dan Hawa. Mereka akhirnya jatuh dalam dosa. Sehingga kita menanggung semua akibat. Ini semua akibat dosa ya. Semua akibat dosa. Ya. Dan kita melihat di sini kita diajar. Ya. Tuhan mengajak saudara dan saya. Dia punya kuk. Ayo kita diajak untuk bersama-sama dengan dia. Ayo sama-sama. Ya.
Saya coba baca di dalam beberapa literatur ya. Biasanya orang petani sawah itu, kalau dia memasangkan kuk kepada katakanlah kerbau, ya, biasanya satu kerbau yang sudah pengalaman, satu kerbau yang belum pengalaman. Yang berpengalaman ini akan mengajar atau akan memikul beban lebih berat daripada apa yang namanya belum pengalaman, belum mengerti. Dari sana kita melihat juga kita ini nggak punya pengalaman apa-apa. Di dalam menjalani kehidupan ini kita nggak punya pengalaman. Sehingga semua masalah dapat kita selesaikan. Kalau kita pengalaman berarti semua masalah dapat kita selesaikan. Tetapi Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masih, dia itu Tuhan sendiri. Dia mengajak saudara dan saya, ayo jangan pikul sendiri. Aku bersamaku kita pikul. Ya, apa yang dipikul kan sekarang gitu. Beban apa? Sekarang kan gitu. Ingat tugas Yeshua. Karena begitu besar kasih Bapa Yahweh kepada manusia. Sehingga dianugerahkannya anaknya yang tunggal yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu tugas Tuhan. Artinya beban atau pekerjaan yang Bapa Yahweh berikan kepada Yeshua, supaya orang percaya kepada dia, firman yang hidup, untuk membawa manusia yang telah lari jauh dari kebenaran firman kembali kepada firman. Karena hanya firman yang menyelamatkan. Dan firman itu adalah dia sendiri. Dia sendiri. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kita melihat di sini, ya. Yeshua sedang mengajar saudara dan saya. Kalau kita mau, ya kita ambil, kita ikut bersama dia. Kuk ya. Kuk. Kuk itu juga sebagai suatu lambang. Sebagai suatu lambang ada kerjasama. Karena lehernya kan kalau kita gambar ke binatang, lehernya satu leher sini, satu leher sana. Kalau yang lebih pengalaman lari ke sana ya dia ngikut ke sana juga. Dia bawa sini, dia bawa ke sini. Artinya apa? Supaya ada kerjasama sehingga beban yang dipikul menjadi apa? Ringan. Ya. Ada kebersamaan, itu satu. Ya. Kedua, mungkin agak keras, ada unsur paksaan. Itu enggak kan dipaksa itu. Dipaksa. Kenapa harus dipaksa? Ya. Karena manusia sudah dikuasai oleh doktrin setan. Sehingga manusia sudah sulit membedakan ini dari Bapa Yahweh atau ini dari setan. Sudah sulit bedain. Ya. Kalau kita sudah berkali-kali membicarakan tentang nama, udah sulit dibedakan. Udah sulit membedakan bagi orang yang tidak mau sungguh-sungguh mendalami firman. Tetapi kita mengucap syukur buat anak-anak Tuhan yang mau baca firman Tuhan, oh ini. Sehingga tidak sulit bagi kita karena kita mau mengikuti dia. Dalam tanda kutip kita dipaksa untuk mengubah doktrin yang lama yang berasal dari si jahat dengan doktrinnya yang berasal dari sorga. Itu sulit, namanya doktrin ya. Suatu ajaran. Ajaran yang berasal dari setan. Oh setan bilang, wah ini kan zaman anugerah.
Nah, orang kan mikirnya ini kan zaman kasih karunia, betul nggak? Sekarang kan berpikir seperti itu. Jadi dalam pikiran manusia yang ada adalah bebas. Dalam tanda kutip ya. Mereka mengartikan ini zaman bebas. Mau apa aja bebas. Ya. Itu apa? Itu tipuan si jahat. Kan Yesus datang membawa anugerah dan kasih karunia. Jadi mau saya nanya, loh bagaimana? Lucu. Jadi firman Tuhan yang lain itu nggak berlaku. Ya. Yang doktrin yang Tuhan sendiri yang nulis lah. Hukum Taurat itu kan Tuhan sendiri yang tulis. 10 hukum. Kemudian 40 hari 40 malam Musa menerima penjabaran semua. Ceritakan oleh Tuhan. Musa kan tinggal nyatat. Timbullah 613 aturan, perintah dan ketetapan. Apakah itu semua langsung, oleh kasih karunia itu enggak berlaku. Ini yang harus kita hati-hati ya. Sangat-sangat berhati-hati, jangan ketipu sama setan. Karena saya juga menyadari bahwa itu memang terjadi dalam kehidupan mereka yang menamakan diri umat. Ini zaman anugerah. Zaman anugerah terus mau seenaknya. Ya nggak bisa lah. Ya. Terus orang bilang, bagaimana dengan Torah? Firman Tuhan itu saling melengkapi. Ya. Sebelum Yeshua datang ke muka bumi, ada tertulis. Ya. Dia mengutus siapa? Yohanes Pembaptis. Sehingga dikatakan ada suara. Ya kita lihat ya dalam Lukas pasal 1 ya. Lukas pasal 1 ayat ke berapa ini? Ayat 17. Dia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan kuasa Elia. Untuk apa? Mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Dan mereka yang tidak taat kepada kebijaksanaan orang-orang benar. Untuk mempersiapkan umat yang telah disediakan bagi Yahweh. Ya. Saudara ini dikasih oleh Bapak Yahweh. Semua firman itu saling berkaitan. Ya. Semua firman saling berkaitan. Kita baca di dalam Matius pasal ketiga. Kita baca kita baca mulai ayat 1 lah. Sampai ayat ketiga, 1 sampai 3. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dan pada masa itu Yohanes Pembaptis tampil dengan berkhotbah di padang belantara Yudea. Dan seraya berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Karena dialah yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan Yahweh. Luruskanlah alur-alurnya. Seperti yang saya katakan ya. Segala sesuatu itu harus saling berkaitan. Termasuk juga dengan adanya Torah. Ya. Nah, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak meniadakan Torah. Tidak. Terus kenapa Torah itu harus ada? Nah itu kan kita harus pikir, kenapa Torah itu ada? Torah yang tertulis ya. Torah atau ajaran-ajaran yang tidak tertulis itu pada zaman-zaman Abraham. Ya, itu Torah.
Torah yang pertama, ya, Torah yang pertama, itu yang seringkali kita dengar. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Itu perintah pertama ya, perintah pertama. Nah terus kemudian, ya itu tapi itu kan tidak tertulis. Tetapi Torah yang tertulis itu pada zaman Musa diturunkan. Kenapa? Ya, di sini kita melihat di dalam Galatia pasal 3 ayat ke-19. Galatia pasal 3 ayat 19. Supaya kita ngerti ya, karena ini ada hubungannya dengan seperti yang tadi saya katakan. Yohanes Pembaptis, dia mempersiapkan jalan bagi Yeshua. Ya, supaya orang ngerti. Demikian juga Torah itu untuk apa? Nah, nanti kita lihat di sini. Lalu mengapa Torah? Oleh karena pelanggaran-pelanggaran ia telah ditambahkan dengan memberi perintah-perintah melalui para malaikat ke dalam tangan seorang pengantara sampai datangnya benih yang atasnya dia telah berjanji. Bisa ditangkap nggak ini? Torah itu diberikan sampai datangnya benih, sampai datangnya iman, sampai datangnya dia yang dijanjikan. Ya, kita lengkap ke ayat ke 23 dan 24. Ayat 23 dan 24. Namun sebelum iman itu datang, kita dilindungi di bawah Torah dengan dikurung ke dalam iman yang akan segera disikapkan. Dengan demikian, Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasya sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Saudara bisa tangkap nggak hubungannya? Jadi Torah itu adalah pendidik kita sebelum kita masuk. Sebelum Yeshua datang. Saya berusaha, ya pernah saya ungkapkan, tapi mungkin saudara lupa. Saya percaya at least kita udah sekolah kelas SD kan. Katakanlah begitu. SD, udah sekolah lah. Udah bisa belajar menulis, belajar baca. Ya. Sampai kita selesai tamat sekolah, sampai kita mendapat katakanlah gelar sarjana S1, S2, S3, semua ilmu yang kita dapat sejak TK itu tetap berlaku. Bisa ditangkap maksudnya? Tetap berlaku, tidak hilang. Engkau bisa baca tulis, tetap sampai engkau dapat S3, bahkan gelar kehormatan profesor segala macam, tetap baca tulis itu menjadi dasar pengetahuan yang harus mereka miliki. Dan itulah yang saya coba ilustrasikan supaya saudara dan saya mengerti. Jangan mensalah tafsirkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Torah itu adalah pendidik kita supaya kita ngerti bahwa kalau bikin ini dosa, kalau bikin ini dosa, kita diarahkan jangan sampai kita berbuat dosa. Dia pendidik kita. Sehingga jangan salah mengerti. Terus apa gunanya kasih karunia? Apa guna anugerah? Dikatakan oleh firman Tuhan pada akhir zaman. Dia berikan kepada kita Roh Kudus, itu anugerah. Itu kasih karunia. Roh Bapa Yahweh diberikan kepada saudara dan saya setelah kita menjadi anak. Kapan kita jadi anak? Setelah kita menerima, mengakui. Roma 10 ayat 9-10. Mengakui dengan lidah mulut bibir kita. Dan percaya dalam hati kita bahwa Yeshua, engkaulah Tuhan saya, engkaulah juru selamat saya. Harus ada pengakuan. Banyak orang Nasrani, Nasrani, tapi nggak pernah ngaku Yeshua itu Tuhannya. Nggak pernah. Nggak pernah Tuhan datanglah ke dalam hati saya.
masuklah ke dalam hati saya, jadilah juru selamat saya, jadilah raja saya. Itu banyak yang tidak lakukan. Hanya Nasrani karena mungkin leluhurnya orang Nasrani. Kalau datang gereja juga ya kayak kapal selam aja kan biasanya. Hari-hari tertentu baru nol. Nah itulah kita diajar oleh Tuhan. Bahkan dalam tanda kutip saya katakan, dia menghendaki kita memakai koknya supaya dia paksa saudara dan saya mengikuti jalan yang dia kehendaki supaya kita selamat. Ya terus kadang-kadang orang oh kalau gitu kalau dipaksa ya gimana tuh? Itu benar enggak kan gitu kan? Kita harus agak kritis lah. Emangnya ada firman Tuhan yang katakan paksa-paksa? Ya ada. Ada. Bukan yang enggak ada, ada. Ya. Kita lihat dalam Lukas pasal 14. Kita baca mulai ayat 22 dan 23. Berkatalah hamba itu, Tuhan seperti yang kau telah memerintahkan itu sudah terlaksana. Dan masih ada tempat. Perhatikan ayat 23 ya. Tuhan itu berkata kepada hambanya, keluarlah ke jalan-jalan raya dan perbatasan-perbatasan. Dan apa? Paksalah untuk masuk supaya rumahku dapat dipenuhi. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Kenapa dipaksa? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa dipaksa? Kok Tuhan kelihatannya seolah-olah kejam? Ya. Lo ada ayatnya. Bukan paksa asal paksa, tetapi ada sebabnya. Kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat ke-4. Efesus pasal 1 ayat 4. Kita lihat ya. Sebagaimana di dalamnya dia, perhatikan ayat ini, dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih, dengan menentukan kita sebelumnya sebagai anak adopsi baginya melalui Yeshua Hamasyah sesuai dengan perkenan kehendaknya. Anak adopsi sudah dia tentukan sebelum dunia diciptakan. Nah sebagai anak adopsi, kita sebagai anak, nah inilah kasih karunia Tuhan. Kalau kita kembali ke dalam Galatia pasal keempat, ayat ke-6 kita lihat ya. Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak Elohim, tadi kan anak adopsi kan. Karena kamu adalah anak Elohim, karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Abba, ya Bapa. Ini anugerah, ini kasih karunia. Ketika kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia beri kita rohnya yang kudus untuk menyertai saudara dan saya, bukan sehari 2 hari, tetapi apa? Sampai selama-lamanya. Ya, sampai selama-lamanya. Ya. Jadi, ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Inilah anugerah ya. Ini kasih karunia, dia berikan rohnya sendiri supaya kita ngerti. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya tinggal bersama kamu kapan? Selamanya. Selamanya. Karena dia ada di dalam hati kita atas kasih karunia Tuhan.
Supaya dia mengajar, kita lihat, kita lengkap di ayat 26 coba. Ayat 26 kita lihat ya. Namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan apa? Mengajarkan kamu segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Dia ngajar. Ya. Dia mengajar saudara, dia mengingatkan kita semua. Jadi bukan diajari supaya kita ngerti, tapi supaya kita ingat. Kalau mau kerja ya doa. Jangan nanti udah gagal baru berdoa, ya salah. Kan buang-buang waktu. Ya, engkau katakanlah sebelum engkau datang ke kerja karena ya nggak ingat doa ya langsung kerja. Nanti udah gagal baru berdoa, udah makan waktu kan. Lebih baik kita belajar sebelum melakukan segala sesuatu, utamakan Tuhan, Tuhan tolong saya. Sehingga engkau nggak buang-buang waktu. Sehingga semua yang kita kerjakan itu sesuai dengan janjinya, berhasil dan menghasilkan. Bukan kerja asal kerja. Ya. Dan bukan kerja kalau dilihat bos baru kerja. Lupa bahwa ada tertulis, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Bapa Yahweh. Jadi ada orang nggak ada orang yang kerja apa yang harus kau kerjakan. Dan sesuai janjinya. Dia akan membuat engkau terus naik, nggak pernah turun. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Ya. Nah kalau kau kerjanya malas, bagaimana mau dijadikan bos? Kalau bosnya malas bangkrut perusahaan. Betul nggak? Kita fair aja ya. Umpamanya kita masih anak buah ini. Terus kau malas. Itu dibawa terus sampai engkau jadi bos. Malas, bangkrut perusahaan. Karena engkau tidak punya inisiatif. Ya, dulu waktu saya masih kerja di ya pekerjaan sekuler lah. Saya bilang sama anak buah saya tidak menghendaki Anda aktif. Tapi saya mau saudara proaktif. Bisa ditangkap maksudnya? Aktif itu artinya ya kerja ya kerja. Tapi proaktif, sebelum kita kerja sesuatu, kita udah punya ide, udah tahu-tahu begini-begini. Umpamanya contoh yang gampang aja lah. Tadinya saya pikir dokter, kita montir aja lah, montir. Ya Pak, kan banyak yang suka montir-montir gitu kan. Kita jadi asisten nih, asisten montir. Montirnya kerja kan. Kita udah tahu, nih habis ini dia butuh alat ini. Katakanlah ini kunci 10. Oh habis ini dia perlu kunci 12, kita udah siapin. Begitu dia kunci ya udah. Itu namanya proaktif. Bisa ditangkap? Kalau aktif, kau nunggu aja nanti dia perintah kunci ini. Oh ya, padahal ngambilnya lama. Kita harus proaktif. Jadi kita sudah tahu karena kemurahan Tuhan. Dia mengajarkan kita, mengingatkan kita apa yang selanjutnya akan kita kerjakan. Itu namanya proaktif. Ya, proaktif. Umpama ibu-ibu kan mau masak kan, dia udah pikir nanti beli ini, nah itu proaktif. Kalau dia mau masak dia udah siapin dulu nih semua. Kalau aktif ya mau masak ini belum siap semua. Aktif kerja memang mau masak, tapi nggak disiapin, ya itu nggak proaktif. Nah di sini kita belajar. Yesus berkata, ayo pikul kuk dia. Artinya kita mengikuti kemana dia mau, bukan kemana kita mau. Karena dia yang memimpin, bukan kita. Ya, tugas saudara dan saya seperti apa yang dikatakan dalam kitab Yohanes tadi. Supaya semua orang percaya kepada Sang Juru Selamat.
Nah, bagaimana kita? Nah, kita kan diajak, ayo supaya kita juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Sehingga apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14, kita lihat ayat ke 12 ya. Yohanes 14 ayat 12, kita lihat. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan dia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapakku. Nah, dia kan sedang melatih saudara dan saya. Kita dengan rela, kita ambil kuk yang dia tawarkan, kita pasang, kita rela ikuti dia. Nah, dia yang memimpin kita. Sehingga pada satu saat, sesuai janjinya, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yang lebih besar. Nah, itu janjinya. Bukan keinginan kita. Keinginan kita satu, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Dan dialah yang membuat yang kita lakukan lebih lagi dari apa yang pernah dia contohkan. Karena dia berjanji seperti itu. Kenapa? Dia mau supaya kita dipermuliakan. Orang akan melihat kita bahwa kita ini, orang dunia akan melihat kita beda. Kita mau belajar untuk mentaati apa yang dia firmankan, kita belajar. Walaupun dikatakan orang, macam-macam kan orang berkomentar. Tetapi kita dalam perlombaan yang Tuhan kehendaki saudara dan saya lakukan. Ya, arahkan pandangan kita hanya kepada siapa? Hanya kepada Yeshua. Jangan sampai terpengaruh dengan sekeliling. Kita lihat di dalam Ibrani ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu kita juga, karena mempunyai begitu banyak besar awan kesaksian yang mengelilingi kita, dengan menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat, marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita. Sambil, perhatikan ayat 2. Sambil memandang kepada Yeshua, penguasa dan penyempurna iman, yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya, dia tabah mengikul salib, maka dia telah duduk di sebelah kanan takhta Elohim. Jadi dalam perlombaan, dalam terjemahan lain dikatakan, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya, kita lakukan dengan benar. Ingat, dalam perlombaan kan ada aturan. Semua pertandingan, semua perlombaan ada aturan. Engkau bisa menang, tapi kalau keluar dari aturan, engkau didiskualifikasi. Dicabut gelar juaramu karena engkau tidak mengikuti aturan yang ada. Tapi kalau kita berjalan tetap dengan mata yang tertuju kepada Yeshua, artinya dengan tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan tetapkan, saudara dan saya akan mencapai tujuan yang memang sudah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Dia dikatakan oleh firman Tuhan tadi kan, belajar dari dia. Seperti contoh yang saya umpamakan tadi. Biasanya petani kalau ada 2 sapi atau 2 kerbau, yang satu lebih senior daripada yang lain untuk mengajar yang junior. Nah, kita juga karena kita mau memikul kuk yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya, bersama dia
kita ikuti. Sehingga karena sesungguhnya yang memikul beban itu bukan kita. Tetapi dialah yang lebih banyak memikul beban itu. Sehingga dengan jelas dia katakan, kita belajar dari dia. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dia lemah lembut, dia rendah hati, kita akan mendapatkan kelegaan. Karena beban yang saudara dan saya pikul menurut janjinya, itu ringan. Karena semua beban kita sebenarnya diambil oleh dia. Hanya hal itu bisa terjadi kalau kita mau mengikuti arah yang dia tetapkan. Kan Cook itu dia yang mimpin, walaupun sama-sama ini kan kita dalam tanda kutip kita dipaksa mengikuti dia. Tetapi apabila kita mengikuti dengan hati yang tulus dan murni, tidak ada pemberontakan, ya enteng aja, jalan sana jalan sini enteng aja. Ya. Tetapi kalau kita berontak satu ke sana satu ke sini ya repot, bebannya bisa nggak jalan. Dan ingat, ya, Yeshua mempunyai satu misi, yaitu menyampaikan kebenaran supaya manusia percaya. Nah, saudara dan saya mempunyai misi yang sama karena kita kan memikul kuk yang sama. Untuk berani menyatakan kebenaran tanpa tambah, tanpa kurangi. Walaupun kebenaran yang kita percayai mungkin banyak tidak disukai oleh manusia. Banyak manusia yang nggak suka. Karena bertentangan dengan doktrin yang selama ini mereka pegang teguh. Padahal kalau mereka mau jujur menyelidiki ini doktrinku benar nggak sih? Ini pengajaran dari guru-guruku, guru-guru, katakanlah imam-imam, gembala-gembala ini benar nggak sih? Ingat ya, baik kita yang di sini maupun engkau yang ada di luar sana. Memang kita mungkin ada dalam penggembalaan di gereja dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Tapi ingat, gembalamu, pendetamu tidak bisa menyelamatkan kita, nggak bisa. Saya nggak bisa menyelamatkan saudara. Yang bisa menyelamatkan kita adalah apabila kita mengikuti firman-Nya. Kalau yang dikatakan gembalamu itu menyeleweng dari firman dan itu engkau ikuti, jangan harap kau masuk surga. Udah salah jalan. Udah salah jalan. Tetapi yang banyak terjadi saat ini seperti Yeshua katakan. Ada dua jalan, yang besar dan yang sempit. Yang mana? Sempit artinya kita berdesak-desakan. Bagi daging tidak enak. Bagi daging tidak enak. Sakit. Tapi itulah yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Jalan yang lebar. Oh ini kan masa anugerah. Oh ini zaman kasih karunia. Enak lenggang. Ujungnya neraka. Ya terserah kan tinggal milih. Karena saya menafsirkan. Banyak orang yang mengatakan atau yang menafsirkan zaman anugerah, zaman kasih karunia, zaman kebebasan. Gak bisa. Gak bisa. Kebebasan yang dipimpin oleh roh itu benar. Tapi kalau kebebasan sesuai kehendakmu ya bahaya. Bahaya. Gak bisa begitu. Ya. Kita ini kan mau selamat. Kita mengimani Yeshua sudah tidak lama lagi datang. Katakanlah beberapa tahun lagi dia datang, kita belum tahu. Ya. Kalau dia katakan mungkin 100 tahun lagi datang dalam tanda kutip, ya kan? Mungkin kita sudah pulang duluan. Tapi apakah hidup kita benar-benar sudah siap? Sesuai dengan jalan sehingga saat nanti kita ketemu. Tapi saya yakin dan percaya berdasarkan apa yang Tuhan sudah buka bagi kita. Tidak akan sampai segitu lama.
Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yeshua sendiri. Generasi ini ya tidak akan lenyap. Nah, itu kita sudah belajar kan generasi ini. Dan kita melihat memang akhir-akhirnya begitu cepat semuanya berjalan. Kegenapan firman terjadi. Pertanyaannya, seberapa siapkah kita? Jangan melihat segala sesuatu dengan kacamata manusia. Tapi kita coba melihat dengan kacamata firman Tuhan. Kenapa ini terjadi? Ya. Kan Yeshua kan jelas katakan pada akhir zaman Hamasya palsu muncul. Ya, guru-guru palsu muncul, pelayan-pelayan Tuhan muncul yang palsu-palsu. Yang mengajarkan Torah tidak berlaku. Loh, Tuhan sendiri bilang dia tidak meniadakan Torah, kok berani-beraninya ngomong Torah tidak berlaku. Itu tanda, itu pelayan palsu, itu setan. Karena setan tahu kalau kita melakukan semua apa yang tertulis. Kan bahkan ada tertulis. Siapapun yang mengajarkan seperti itu, ya, dia akan kita lihat aja lah. Di dalam Matius pasal 5. Ayat kita baca ayat ke-17 ya sampai ayat 20. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota mana ayatnya nih? Satu iota atau satu kera ia pun dari Torah sekali-kali tidak akan Saya baca aja ya, sini itu terlalu cepat. Oleh karena itu siapapun yang mengabaikan perintah-perintah ini, meskipun satu perintah yang kecil sekalipun, dan mengajarkan demikian kepada orang-orang, ia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah-perintah ini, ia akan disebut besar di dalam kerajaan sorga. Kalau ayat selanjutnya sebelumnya, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi nanti berlalu, satu titik atau satu koma pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatunya terjadi. Ya, kemudian ayat 20, aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak lebih daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ini Tuhan sendiri yang ngomong. Bagaimana orang bisa bilang karena ini zaman anugerah terus Torah nggak berlaku lah. Jangan ketipu dengan mereka yang menamakan nabi-nabi palsu. Ini jelas ayatnya. Memang anugerah, memang kasih karunia, karena itu dia beri kepada kita rohnya. Itu kasih karunia, itu anugerah. Kalau dulu kan enggak. Hanya orang-orang tertentu dia beri anugerah, dia beri roh. Nah, tapi sekarang semua orang yang percaya dia kasih rohnya. Supaya apa? Supaya orang bisa mengerti firman-Nya dengan benar. Supaya bisa melakukan firman-Nya dengan benar. Itulah kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Kalau kita taat dan mau melakukan firman-Nya, kita selamat. Itu anugerah. Jangan mensalah tafsirkan anugerah atau kasih karunia. Karena banyak orang menyalah tafsirkan anugerah dan kasih karunia.
Seolah-olah bisa saya nanya, nggak bisa lah. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan ya belak-belakan aja. Karena ini kewajiban seorang pelayan Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Ya, kecuali kalau yang saya nyatakan itu nggak tertulis, saudara boleh protes. Tetapi kalau apa yang saya katakan itu sesuai dengan apa yang tertulis dan kita tidak melakukannya, Yeshua berkata, aku datang bukan untuk menghakimi. Tapi yang menjadi hakim itu adalah firman itu sendiri. Ya, coba kita lihat dalam Yohanes pasal 12 ayat ke 48. Yohanes 12 ayat 48. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia mendapatkan dia yang menghakiminya, yaitu firman yang telah kuucapkan. Dia itulah yang menghakiminya pada akhir zaman. Ya, firman yang akan menghakimi. Karena itu kita belajar. Siapa firman? Firmannya Yeshua sendiri. Firman ya Bapa Yahweh sendiri. Karena itu apabila kita dihakimi dan seluruh jalan hidup kita sesuai dengan firman-Nya, kita akan mendapatkan upah. Itu masuk bersama dengan Dia. Hai pelayanku yang baik dan setia. Bukan aja baik, tapi setia. Masuklah ke dalam rumahku. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki supaya saudara dan saya selamat. Itulah gunanya kok yang Tuhan katakan pekullah sesuai terjemahan ini. Kalau terjemahan lain, ambillah kokku, pasang kepadamu supaya kita mengikuti kehendak Dia, bukan kehendak kita. Kehendak Dia ya, bukan kehendak kita. Memang Dia akan paksa kita. Tapi saya percaya, apabila kita mau melakukan firman-Nya, kita nggak akan terpaksa. Ikut aja. Enak aja kan. Nah, kita belajar mengerti isi hati Tuhan. Dan saya percaya saudaraku yang dikasih oleh Adonai Yeshua Mashiach. Bila kita mau, ini kan kita belajar. Bila kita mau belajar, maka karakter-karakter yang berasal dari Tuhan, kelemah lembutan, kerendahan hati, akan membuat kita sesuai janjinya. Jiwa kita jadi lega. Ingat, berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Kalau pikiran kita lega, tidurnya nyenyak. Tidurnya nyenyak, badan sehat. Badan sehat, kerjanya juga enteng. Tapi kalau jiwa kita beban berat, tidur aja susah. Betul nggak? Kalau saudara kita punya pikiran berat kan, nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, besok mau kerja berat ya repot. Tetapi apabila kita menyerahkan semua ke dalam tangan Dia, Dia berjanji, Dia akan berikan kelegaan bagi jiwa. Sehingga hidup saudara dan saya, hidup sesuai kehendak Tuhan. Hidup yang penuh dengan keberhasilan. Dan dunia akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dengan orang yang tidak beribadah kepada Bapa Yahweh. Satu ayat terakhir kita baca ya. Maleakhi pasal 3 ayat ke-18. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Elohim. Dalam terjemahan lain, antara orang yang beribadah kepada Elohim dan yang tidak beribadah kepada Elohim. Kita lihat ke atas sedikit lagi. Kita ulangi lagi. Lalu kamu akan melihat lagi. Ada lagi. Artinya dulu waktu kita taat, ya kita lihat terus.
Tetapi kemudian kita menyeleweng. Kita tidak lagi melihat. Tetapi setelah kita kembali, kita melihat lagi perbedaan antara kita sebagai umat Tuhan dengan orang-orang dunia. Ada perbedaan. Mungkin saudara pikir, apa bedanya? Bagi kita mungkin kita tidak lihat. Tetapi Tuhan memberi orang lain melihat bahwa memang saudara dan saya berbeda dari orang-orang dunia. Karena kita mau berjalan dalam kebenarannya. Saya pernah mendengar suatu cerita. Ada seorang yang sangat diurapi Tuhan. Sejak dia masih kecil, ya, memang waktu dia lahir sudah ada tanda-tanda mujizat. Jadi ketika dia lahir tahun 19-an ya. 19 berapa? 1909 atau 19 berapa. Lahir di sebuah pondok. Ya. Begitu dia lahir ada namanya halo, ada kayak lingkaran gitu yang ada di kepalanya. Ya. Kemudian dia bertumbuh semakin besar. Dia suka jalan-jalan kan, dia sama teman-temannya. Tapi memang sejak dia kecil sudah ada kata-kata yang menyatakan bahwa anak ini berbeda. Nanti kalau dia sudah besar dia tidak boleh minum anggur dan minuman-minuman yang memabukkan. Ya. Waktu dia besar, dia namanya jalan-jalan kan. Zaman-zaman dulu kan banyak tukang-tukang sihir. Ya berdasarkan buku yang saya baca. Tukang sihir lihat, kamu ini beda katanya. Apa yang beda, Pak? Di kepalamu ada halo, ada, saudara suka lihat nggak? Kalau ada orang-orang kudus itu ada kayak awan lingkaran gitu. Ya. Dan memang ini terbukti ya. Seorang pelayan Tuhan yang sangat diurapi, di mana ketika dia berkhotbah orang Amerika, ya, ketika di foto ceklek, dia berkhotbah ada halo di kepalanya. Anggota-anggota FBI segala macam, agen-agen rahasia Amerika ngecek fotonya ini beneran atau buatan. Padahal itu masih tahun di bawah tahun 50 ya. Sekitar tahun segitulah. Ya kalau sekarang sih mungkin ya dengan teknik yang ada sekarang kan macam-macam nih. Mereka cek ya nama agen-agen rahasia kan. Mereka bilang ini foto bener. Foto asli. Nah, foto ini sampai sekarang ada di salah satu gedung di Amerika untuk menunjukkan seorang pelayan Tuhan yang dipakai luar biasa. Ya. Dan ketika dia membaptis di salah satu sungai di di Amerika sana, ada suara yang menyatakan, sebagaimana Yohanes Pembaptis, maka dia diutus Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Nah, saya melihat memang pengajaran-pengajarannya bagi orang biasa dalam tanda kutip itu keras. Karena dia ngikutin apa yang tertulis. Dan banyak orang yang tidak bisa terima. Khususnya banyak pelayan-pelayan Tuhan ya. Pelayan-pelayan Tuhan kayak Morris Cerullo itu dia tahu. Bahkan Morris Cerullo pernah nanya sama dia. Ya, apakah anti Hamasya itu dari orang Yahudi? Apa yang dia balas? Kamu kan orang Yahudi. Wah kaget. Ya Morris Cerullo udah meninggal. Orang itu sudah meninggal tahun 65 dia meninggal. Tapi saya mengucap syukur dari orang ini kita dapat banyak pengajaran. Saya secara pribadi suka berkomunikasi dengan mereka
kita sering dulu kan masih berupa buku, berupa kaset kirim. Nah, kita mendapat banyak pengajaran dari mereka. Ya. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Nah, saya melihat orang ini melakukan mujizat luar biasa. Di India pada tahun 40-50-an, ribuan orang bertobat, ratusan ribu orang bertobat. Orang datang pakai tongkat, pulang tongkatnya, tongkat semua numpuk, orang sembuh semua. Mujizat akhir zaman terjadi. Nah, saya melihat, ya, ini suatu tanda-tanda. Nah, ini terus berlangsung sampai saat-saat ini. Nah, tapi kita melihat sekarang mujizat yang luar biasa. Banyak orang bertobat. Tetapi ingat yang Yeshua katakan, banyak yang dipanggil, hanya sedikit yang terpilih. Banyak orang percaya menjadi Nasrani. Tapi sayangnya, banyak orang yang tidak mengenal namanya yang benar. Ya, nah, seperti yang pernah saya katakan, hanya ada nama Yeshua di sorga. Karena itulah nama yang Bapa Yahweh suruh kepada Gabriel menyatakan kepada Maria, beri dia nama Yeshua. Ya. Beri dia nama Yeshua. Ya. Kalau kita melihat umpamanya lebih lebih gampang. Ya. Sekarang kan teknologi sangat mudah. Cek aja di Israel sana, orang-orang Yahudi itu nyanyinya apa? Semua Yeshua, bukan Yahshua ya. Kan ada orang nanya sama orang Yahudi sana. Sebenarnya Yeshua apa tadi Yahshua? Yeshua. Kalau dalam angka-angka gematria, Yeshua sama Yahweh nilai gematrianya sama. Tapi kalau Yahshua sama Yahweh nggak sama. Ya, umpamanya YHWH, Yod-He, Waw-He. Ya, itu totalnya 10 tambah 5 tambah 6 tambah 5 itu 26. 26. 2 tambah 6, 8. Bisa ditangkap ya? Kan Yod-He, Waw-He, ya. Itu Yod itu 10, He itu 5, Waw itu 6, terus He lagi 5. Itu totalnya 10 tambah 5 tambah 6 tambah 5, 26. Betul ya? 26. 2 tambah 6 sama dengan 8. Terus Yeshua, Yod Sin Waw Ayin. 10 tambah 300 tambah 6 tambah 70. Totalnya 386. 3 tambah 8 berapa? 11. Tambah 6, 17. 17 artinya 1 tambah 7 berapa? 8. Yeshua 8, Yahweh 8. Satu karakter. Tapi kalau Yahshua ada tambahan lagi. Nah, jadi kita harus mengerti. Ya. Walaupun banyak di sini kan Yahshua. Dulu kita Yahshua. Tetapi setelah kita mengerti, Yahshua itu bukan nama. Umpamanya begini. Siapa? Obadiyah. Haleluya. Bukan Yah Obadi. Atau Yah Halelu, bisa ditangkap. Yah itu selalu di belakang. Enggak pernah di depan. Enggak ada. Nama ya, nama. Tapi kalau Yeshua, katanya Yeshua itu Yahweh Shua. Y-nya itu yang menyatakan dia Yahweh. Shua, Shet Waw Ayin, Shua itu penyelamat. Yahweh penyelamat. Sehingga ketika
Bapak Yahweh Yeshua berdoa, ini terjemahan yang kemarin itu agak salah ya, kita lihat di dalam bukan salah tapi tidak sesuai dengan terjemahan yang lain. Yohanes pasal 17, ini saya harus jelaskan ya, supaya saudara jangan salah, ayat 10 dan 11. Berdasarkan terjemahan yang kita punya ini agak kurang tepat ya. Semua milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Nah ini ya, perhatikan. Aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka ini masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu, Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Terjemahan yang saya, ayat 11 ini, terjemahan yang saya punya, Lugas ya. Aku tidak lagi akan berada dalam dunia, karena aku akan datang kepadamu, tetapi mereka ini masih ada di dalam dunia, ya Bapa yang kudus. Perhatikan, pelihara mereka dalam namamu, yakni nama yang telah engkau berikan kepadaku. Enggak ada di sini. Nama yang diberikan siapa? Ya Yahweh. Nama Bapa ya Yahweh. Di dalam nama Yeshua ada nama Yahwehnya. Tetapi nama yang sekarang dipakai oleh orang di luar, enggak ada nama Yahwehnya. Nah, ini untuk menguatkan dan mengingatkan saudara, bahwa nama yang diberikan oleh dasarnya dari Pontius Pilatus itu bukan nama dari sorga. Bukan. Ya, kadang-kadang kan saya berpikir, betapa banyaknya orang yang percaya nama itu. Ya, betapa banyaknya. Gak usah di dunia lah, di Indonesia aja. Banyak. Karena itu jangan heran apabila dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang Tuhan pilih. Karena apa? Karena nama yang salah. Nama yang bukan dari sorga, tetapi nama yang aslinya dari si penyembah berhala. Tetapi kita melihat di sini, ya waktu harus berjalan. Kalau ada orang yang dengar, ya biar aja mereka dengar, supaya mereka sadar umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Karena itu engkau yang ada di luar sana, selidiki firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kata orang, tetapi kata firman Tuhan. Karena firman itu yang akan menyelamatkan kita. Ikuti kemana yang Tuhan mau. Karena kita membawa diri kita supaya bersama dia pakai kuk itu. Ikut aja. Jangan berontak. Kita berontak bebannya jadi berat. Tapi kalau kita ikut, ya dia yang bawa, dia yang pikul. Maka tidak akan menjadi berat. Kita menjadi lega. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.